Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas beberapa soal untuk PAT Matematika kelas 7 ya. Oke, kita langsung aja. Nah, yang pertama ini diketahui perbandingan X banding Y dan banding Z adalah 2:6 dan banding 5. Dan 4X ditambah 3Y dikurangi 2Z itu adalah 80. Berapa selisih nilai X dan Z? Nah, untuk menentukan perbandingan yang seperti ini adalah kita misalkan di sini kita ketahui kan X itu adalah nilainya 2, Y ini 6 dan Z itu adalah 5. Kita tambahkan variabel baru yaitu A. Jadi kita samakan. Jadi di sini X-nya itu adalah 2A, Y 6A dan Z itu adalah 5A. Nah, di sini ada persamaannya yaitu 4X ditambah 3Y dikurangi 2Z sama dengan 80. Maka X-nya kita ganti aja dengan 2A, Y-nya juga diganti dan Z-nya juga diganti. Kita kalikan 4 dikali 2A itu adalah 8A, 3 dikali 6A 18A dan 2 dikali 5A adalah negatif 10A. Nah, kita jumlahkan yang variabel ini sama, hasilnya adalah 16A dan didapat A-nya itu adalah 5. Hasil dari 80 dibagi dengan 16. Nah, sekarang yang ditanya itu adalah selisih nilai X dan Z. Karena nilai X ini adalah 2A, kita tinggal masukkan saja 2 dikalikan A-nya berapa? Adalah 5. Nah, 2 dikali 5 10, Z-nya pun sama, berarti 5 dikali A-nya itu adalah 5 adalah 25. Selisihnya adalah Z dikurangi X, maka 25 dikurangi 10 hasilnya adalah 15. Oke, kita lanjut. Di antara pasangan nilai X dan Y pada tabel di bawah, yang perbandingan senilai dan tidak senilai Y terhadap X adalah, nah, untuk menentukan perbandingan senilai, di sini pada tabel 1 yang ini K1 itu adalah yang ini dan K2 adalah yang kolom keduanya. Jadi K1 untuk perbandingan senilai ini adalah dibagi 12Y per X. Jadi di sini Y-nya adalah 12 dibagi 4 dan yang Y2-nya itu adalah 15 dibagi 5. Di sini kita ketahui udah dapat K1-nya itu adalah 3, K2-nya adalah 3. Sama ya untuk tabel 2 pun seperti tabel 1. Maka 6 dibagi 3, 9 dibagi 2. Tabel 3 pun sama, 10 bagi 4 dan 15 bagi 6. Nah, di ini adalah perbandingan senilai, maka yang sama. Maka yang senilai ini adalah 1 dan 3, tabel 1 dan 3. Kenapa tabel 1 dan 3? Karena K1-nya itu adalah 3, K2-nya 3, dia sama. Dan yang tabel 3 pun K1-nya adalah 5/2 dan K2-nya itu adalah 5/2, dia juga sama. Nah, pada K2 ini dia berbeda, berarti dia tidak senilai ya. Lalu sekarang perbandingan yang tidak senilai. Nah, untuk perbandingan yang tidak senilai itu adalah dikalikan. Kalau untuk perbandingan senilai itu adalah dibagi. Nah, perbandingan tidak senilai ini sama. Pada tabel 1 ini berarti Y dikali X ya. Berarti 4 kali 12 48. K2-nya juga didapat 75. Nah, yang tabel 2 didapat K1-nya ini adalah 18. 6 kali 3 9 kali 2. Nah, yang di tabel 3 ini K1-nya itu adalah 10 kali 4 40, K2-nya itu 15 dikali 6 adalah 90. Nah, maka yang tidak senilai adalah tabel 1 dan 3. Kenapa? Karena tabel 1 dan 3 ini mereka tidak senilai. Sedangkan pada tabel 2 ini adalah senilai ya. K1 18 dan K2-nya itu adalah 18. Jadi sama ya. Jadi kebalikan. Jadi jangan terkecoh antara perbandingan senilai dan perbandingan tidak senilai ya. Kita lanjut lagi. Gambar di bawah menunjukkan grafik perbandingan senilai. Persamaan grafik tersebut adalah di sini diketahui titik Q ini adalah 2,15 ya. Berarti X-nya adalah 2 dan Y-nya itu adalah 15. Nah, untuk perbandingan senilai ini adalah Y sama dengan K ini adalah konstanta dibagi dengan X ya. Nah, K ini adalah X1 dan Y1. Diketahui di sini adalah X1-nya 2 dan Y1-nya itu adalah 15. Maka persamaan grafik ini adalah Y sama dengan 30 per X gitu. Nah, sekarang soal yang selanjutnya adalah seorang pemborong memperkirakan dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu 8 hari dengan sekelompok pekerja.
Jika banyak pekerja ditambah 5 orang, maka pekerjaan itu dapat diselesaikan dalam waktu 6 hari. Banyak pekerja mula-mula. Nah, di sini kita tidak tahu banyak pekerja mula-mulanya itu berapa, tetapi pada saat itu ditambah juga dengan 5 orang. Oke, di sini berarti pakai perbandingan ya. 8/6 ada perbandingan harinya. X di sini adalah banyak pekerja mula-mula, jadi kita tidak tahu banyak pekerjanya berapa, lalu ditambah dengan 5 orang, ya kan. Nah, kita ini kali silangkan berarti 8x, ini 6 dikali x 6x, 6 kali 5 adalah 30. Ini kita pindahkan, berarti 8x dikurangi 6x adalah 2x, dan ini adalah 30, berarti x nya adalah 15, hasil dari 30 dibagi 2, maka banyak pekerja mula-mulanya itu adalah 15 orang. Oke, kita lanjut lagi. Toko busana menjual sebuah baju seharga 75.000. Dari penjualan itu ternyata memperoleh keuntungan 25%. Harga pembelian baju tersebut adalah, nah berarti di sini kita harus mencari harga pembelian bajunya, ya kan. Nah, persentase harga jual itu adalah 100% ditambah 25%. Kenapa ditambah? Karena dia mendapatkan keuntungan, ya kan. Berarti harga jualnya itu adalah 125%. Nah, berapa harga belinya? Harga belinya berarti 100% dibagi dengan harga jumlah persentase harga jualnya, yaitu 125% dikalikan dengan harga bajunya yaitu 75, maka didapat hasilnya itu adalah 60.000 ya. Nah, soal yang selanjutnya itu adalah seorang pedagang kelinci memperoleh hasil penjualan 432.000. Dari penjualan itu ternyata ia rugi 10%. Besar modal pedagang kelinci adalah, nah soal yang pertama itu adalah dia mendapatkan keuntungan. Nah, pada soal ini dia mendapatkan kerugian. Kalau rugi berarti dikurangi, ya kan. Persentase harga jualnya itu berarti 100% dikurangi 10%. Karena apa? Dikurangi karena dia rugi, maka hasilnya adalah 90%. Berapa modalnya? Berarti modalnya itu adalah 100% dibagi dengan 90% dikalikan dengan hasil penjualannya itu yaitu 432.000, maka hasilnya adalah 480.000 ya. Itu adalah modal awalnya. Oke, contoh soal yang berikutnya adalah perhatikan diagram di bawah ini. Diagram ini menunjukkan latar belakang pendidikan orang tua siswa pada sebuah sekolah tahun 2016. Jika banyak siswa di sekolah tersebut 600 orang, banyak orang tua yang berlatar belakang pendidikan SMA. Nah, di sini kita ketahui ya, SD itu adalah 36%, SMP 30%, universitas itu adalah 11%. Sedangkan SMA tidak diketahui. Nah, perlu diketahui seluruhnya lingkaran ini adalah 100% ya totalnya. Maka kita perlu cari persentase SMA-nya itu berapa. Maka tinggal dikurangi aja 100% keseluruhannya dikurangi dengan yang ada di sini. Nah, maka didapat hasilnya itu adalah 23%. Berapa banyak orang tua yang berlatar belakang SMA? Nah, berarti 23/100% ya kan, dikalikan dengan jumlah banyak orangnya. Dan didapat hasilnya adalah 138 orang. Oke, kita lanjut lagi. Nah, diagram di bawah ini adalah hasil pendataan dari 120 orang siswa. Nah, pada diagram ini itu adalah derajat ya. Kalau yang tadi sebelumnya itu adalah persen, sekarang itu adalah derajat. Oke, banyak siswa yang menyukai mata pelajaran bahasa Inggris adalah, bahasa Inggris ini tidak diketahui ya berapa derajat. Berarti dalam satu lingkaran itu adalah 360 derajat. Maka 360 derajat ini dikurangi dengan yang diketahui di soal ini ya. Seni budaya 54, IPA 66, PKN 81 derajat. Nah, matematika di sini memang tidak ada angkanya, tapi kita harus tahu ini simbol adalah siku-siku. Siku-siku itu berapa derajat? Dia itu adalah 90 derajat. Maka kita tinggal kurangi aja ya, 360 ini adalah jumlah keseluruhannya dikurangi dengan yang diketahui, maka derajat bahasa Inggris itu adalah 60 derajat. Nah, banyak siswa yang menyukai bahasa Inggris ini adalah berarti 69 derajat per 360 dikalikan dengan 120 orang. 69 dikali dengan 120 adalah 8.280 per 360. Maka yang menyukai bahasa Inggris itu adalah 138 orang. Nah, ini beberapa soal untuk PAT ya. Terus kalian juga jangan lupa untuk memahami juga tentang garis dan sudut, karena ada beberapa juga sebagian besar dari garis dan sudut ya soalnya tentang garis dan sudut. Silakan kalian pelajari dengan baik.
Dan kalau misalnya emang ada yang tidak kurang paham, silahkan tanyakan. Banyak-banyak berlatih ya. Semoga PAT kalian semua lancar dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Dan jangan lupa juga untuk tugas-tugas yang belumnya segera kerjakan ya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.